Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan Terang Bagi Jalanku. Episode kali ini kita akan membaca Lukas pasal 5. Untuk Lukas pasal 5 ini kita akan bagi menjadi dua. Saudara, hari ini akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu seturut dengan kemurahan-Mu. Ketika Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, pimpinlah kami untuk kami boleh juga menjadi satu tanah yang siap untuk menerima taburan firman. Sehingga ketika firman itu sampai dalam kehidupan kami, firman itu boleh berakar dengan baik, boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama membaca dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah duduk dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan ketika itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita mendapati bahwa Yesus itu sudah pernah mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, saudara. Nah, kita melihat misalkan di dalam pasal 4 ayat 42. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Yesus sudah pernah pergi ke tempat yang sunyi, saudara. Dan pada waktu itu kita bersama-sama mengamati bahwa tempat yang sunyi atau desert place adalah satu buah tempat yang mengingatkan peristiwa ketika Tuhan Yesus itu dicobai. Dan kita mengingat ketika Tuhan Yesus dicobai itu dicobai untuk melakukan apa sih? Apakah Tuhan Yesus dicobai untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal yang sangat horrible, yang sangat Satan-like, saudara, yang sangat mirip sama setan? Kelihatannya ternyata juga tidak, saudara. Mengubah batu menjadi roti, lalu kalau dia itu bisa provide roti yang sangat banyak, itu apa salahnya? Dan indeed, saudara, nanti Tuhan Yesus akan melakukan itu, saudara. Di dalam peristiwa 5 roti 2 ikan, dia melakukan itu juga, saudara. Dia akan provide roti yang banyak, saudara. Jadi kalau sekarang mengubah batu menjadi roti, apa salahnya, saudara? Juga tidak merugikan siapa-siapa. Kita mendapati itu bukan satu buah tindakan yang mirip seperti tindakannya setan, saudara. Atau dia itu disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bayi suci. Memangnya apa salahnya kalau dia melakukan itu, saudara? Dan bukankah dia tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal apapun, saudara? Salahnya adalah di sini, saudara. Setan menyuruh dia untuk membelokkan panggilannya dia dengan memperoleh popularitas yang cepat, saudara. Kalau bisa kamu memperoleh popularitas yang cepat secepat-cepatnya, dan setelah memperoleh popularitas yang sangat baik itu, baik dari sisi agama maupun sisi sosial maupun sisi politik, kalau kamu bisa memperoleh itu semuanya, maka orang-orang akan semuanya tunduk kepada kamu. Kamu tundukkan orang-orang karena orang-orang itu melihat kamu begitu datang dengan kuasa Tuhan yang besar, dan Tuhan Yesus menolak itu semua, saudara. Dan kita mendapati, saudara, Tuhan Yesus sekarang sudah memperoleh popularitas yang besar,
besar. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu dia menyingkir ke tempat yang sunyi, saudara. Ingat saudara ya, bahwa yang namanya popularitas yang besar dan cepat itu adalah salah satu bentuk dari pencobaan iblis, saudara. Nah tetapi saudara, apakah popularitasnya itu sendiri salah, saudara? Ya enggak, karena Yesus itu jelas, dia itu stick dengan kehendak Bapaknya. Dia tahu apa yang menjadi panggilan saya, apa yang mesti saya lakukan. Dia memang datang untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan yang datang. Dia memang datang untuk mewartakan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, saudara. Oleh karena itu, saudara, dia melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Bapaknya. Dan ketika itu terjadi, maka popularitas datang, saudara. Dan ketika popularitas datang, dia terus mengingat-ingat sasarannya bukanlah popularitas itu, saudara. Dan sekarang, saudara, kita mendapat ya, ketika popularitas yang boleh kita sikapi secara positif tersebut sudah ada di dalam dirinya Yesus, ya. Dia tidak mencari popularitas dengan cara yang tidak benar. Dia tidak berusaha untuk menunjukkan dirinya sakti di bait suci Yerusalem, tidak. Tapi dia setia dengan kehendak Bapa. Dan dalam kesetiaannya itu Tuhan mengirimkan lebih banyak orang yang akan datang kepada dia. Maka sekarang kita bertemu dengan satu buah perikop yang menceritakan tentang murid-murid yang mengikut Yesus, saudara. Nah ini bukan cerita tentang full nama 12 murid Yesus. Tetapi kita mendapati ada catatan bahwa mereka yang meninggalkan segala sesuatu lalu mulai mengikut Yesus, saudara. Nah, ini Petrus dan Yakobus dan Yohanes sudah mulai mengikut Yesus secara full, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, saudara. Maka kita mendapat ya, sampai di dalam tataran ini ya, kelihatannya segala sesuatu secara organisatoris berjalan dengan sangat rapih dan tepat, saudara. Pertama-tama, Yesus mengenal kehendak Bapaknya dengan setia menjalankan kehendak Bapaknya. Yang kedua, karena dia setia menjalankan kehendak Bapaknya, maka popularitasnya makin lama makin bertambah, orang-orang itu makin banyak yang mencari dia, dan pelayanan untuk dilakukan makin lama makin banyak. Dan bukankah sekarang waktu yang paling tepat untuk memperoleh para murid, saudara? Bukankah di dalam perjanjian lama kita juga mendapati Musa, misalkan, saudara, ketika dia itu melayani dengan sangat sibuk, saudara, maka bapak mertuanya, Yitro, saudara, menasihatkan kepada dia, ya kamu melayani tidak bisa seperti ini, seluruh bangsa semuanya mesti mencari engkau, kamu perlu untuk punya wakil-wakil, kamu perlu untuk melakukan delegasi dari pelayanan. Maka saudara, sekarang waktu yang tepat. Pelayanan Yesus itu fokusnya udah bener loh. Fokusnya menjalankan kehendak Tuhan, bener. Fokusnya mewartakan firman Tuhan seperti yang sudah dijanjikan dalam PL, itu bener. Dan sekarang orang-orang itu juga mulai datang dan pelayanan makin lama makin banyak. Sah dong. Dan setelah itu supaya pelayanan bisa berjalan dengan sangat efektif, maka para murid itu mulai dipanggil, sudah. Cocok semuanya, sudah. Dan kita mendapati cerita ini, sudah. Oke, cerita pemanggilan para murid ini ceritanya seperti apa, sudah? Yesus sekali lagi, sudah, sedang popularitasnya makin lama makin menanjak, sudah. Dan kemungkinan karena itu, sudah, maka dia harus naik di atas perahu untuk pergi agak ke tengah-tengah, sudah, danau, supaya dia bisa mengajar dari sana. Kemungkinan karena memang crowd itu terlalu banyak, sudah. Dan di dalam keadaan seperti itu, sudah, Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-murid, sudah, yaitu pergilah kamu ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jalamu, saudara. Kita melihat ya sebelumnya ya bahwa mereka itu sudah membasuh jalannya. Mereka sudah pulang, saudara. Mereka sudah bekerja keras sepanjang malam dan sekarang karena setelah tidak mendapat apa-apa dan waktunya pun juga sudah selesai, maka mereka sudah membasuh jalannya. Mereka sudah selesai, sudah pulang. Sudah, kalau bahasa Jawanya itu ringkes-ringkes, sudah. Semuanya sudah unpack, sudah. Sekarang waktunya untuk pulang. Hari ini bad day at the office. Kami bekerja semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun penting, sudah, di dalam bagian ini kita mendapati ya bahwa Yesus itu dipotret sebagai orang yang datang dengan firman Tuhan. Yesus datang untuk menjadi pengajar. Dan murid-murid ini, sudah, dalam hal ini Simon, sudah, mendengarkan suaranya Yesus karena perintahnya Yesus. Karena the word of Jesus. Bukan berdasarkan pengalamannya Yesus di dalam kemampuan perkapalan atau penelayanan, tapi karena the word of Jesus, karena firman Tuhan, sudah. Nah ini adalah bagian yang diulang 2 kali, sudah. Ini ya, silakan ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu Simon, ayat 5, menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, sudah. Jadi yang dilakukan oleh Simon dan yang ditekankan di dalam Injil Lukas ini adalah bahwa Yesus adalah dia yang mengajar firman. Dan sekarang Simon mengikuti firman. Namun sebelumnya dia menjawab, hari ini sungguh-sungguh buruk, karena kami sudah bekerja keras semalam-malaman. Tapi karena engkau mengucapkan firman, maka firman itu akan kami ikuti. Karena engkau memerintah, maka kami akan ikuti juga. Meskipun ya secara normal, secara manusiawi, di dalam tataran dunia penelayanan, ini kelihatan agak absurd.
Ini sekarang adalah waktunya kita itu pulang. Waktu yang paling baik untuk kami menangkap ikan, dan kami sudah lakukan sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka itu adalah orang-orang yang mengerti tentang cuaca, mereka mengerti tentang kedalaman air, mereka mengerti tentang masa-masa, mereka mengerti tentang waktu, kapan arus dan lain sebagainya, kapan waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Dan setelah mereka kalkulasikan itu semua, mereka lakukan itu setepat mungkin, segiat mungkin, sepanjang malam, dan mereka nggak dapat apa-apa. Dan sekarang kelihatannya sih memang bukan waktu yang paling tepat, tapi karena ada firman Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini kelihatan tidak ideal, mereka akhirnya menebarkan jala juga, saudara. Setelah mereka menebarkan jala dan ditarik, saudara, dan betul saja ikannya ternyata sangat banyak, sampai Simon harus memanggil teman-temannya untuk membagi ikannya. Bantu angkat ikan, kalau nggak gitu jalannya koyak, kalau nggak gitu pelaunya itu bisa tenggelam karena saking banyaknya ikannya, saudara. Maka ada tangkapan yang sangat besar, saudara. Dan sekarang kita mendapati setelah itu para murid akan mengikuti Yesus, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, saudara. Kok bisa seperti itu? Ya jelaslah, sekarang waktu yang paling tepat. Saudara, apakah Simon itu pertama kali ini melihat Yesus begitu berkuasa? Enggak, saudara. Bukan kali pertama ini dia melihat Yesus sebagai figur yang sangat berkuasa. Sebelumnya ibu mertuanya dia sudah pernah disembuhkan oleh Yesus di dalam peristiwa exorcism, saudara. Ketika ibu mertuanya demam, demamnya itu dihardik oleh Yesus dan ibu mertuanya sembuh. Simon ini sudah pernah tahu bahwa Yesus adalah figur yang berkuasa. Cuman kali ini loh ya, kali ini ya, yang namanya kuasanya Yesus adalah kuasa yang betul-betul bekerja, berguna bagi siapa? Bagi saya. Iya kan? Siapa yang sudah bekerja semalam-malaman, sudah? Yang sudah bekerja semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa? Saya, Petrus. Simon Petrus bersama dengan kawan-kawannya. Saat ini adalah hal buruk sedang menimpa kami. Very bad day at the office hari ini. Dan hari ini ketika Tuhan itu melakukan kuasa yang besar itu langsung memberikan kegunaan bagi saya. Sebelumnya sudah pernah berguna? Sudah pernah. Dia sudah pernah mengusir setan. Dia sudah pernah menyembuhkan orang sakit. Dia sudah pernah sangat terkenal tuh di Kapernaum, sudah. Dia sudah pernah menyembuhkan ibu mertuanya sendiri, sudah. Tapi kali ini dia melakukan mujizatnya untuk saya. Maka sekarang adalah waktu yang paling tepat loh ya untuk saya itu mengikuti Yesus. Mestinya sudah Simon akan berespon, waduh Yesus, terima kasih banyak. Apa yang kau lakukan ini sudah sungguh-sungguh sangat membantu kami. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana bisnis akan berjalan kalau hari ini kami tidak mendapatkan tangkapan yang mumpuni ya. Bahkan dikatakan kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kemungkinan hasilnya sangat sedikit atau bahkan nol, sudah. Sampai dia mengatakan kami bekerja semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa. Mungkin hasilnya begitu sedikit. Dan sekarang, aduh, yang kau lakukan tuh sudah sungguh-sungguh berguna bagi kami loh ya. Thank you. Sekarang kami maulah ikut engkau. Karena terbukti kuasamu itu besar dan kuasamu itu berguna untuk saya. God is so good to me. Kan begitu kan saudara. Sekarang waktunya saya mengikuti engkau. Tapi ternyata respon Petrus enggak, saudara. Petrus justru berespon dengan melihat Yesus dan mengatakan, Tuhan, menyingkirlah daripadaku sebab aku adalah orang berdosa. Saudara, ada hal yang sangat overwhelming di hadapan Petrus, saudara. Apa? Macam-macam. Yang pertama, dia sudah capek, depressed, sudah sepanjang malam bekerja keras, nggak dapat apa-apa, sudah basuh jala, siap untuk pulang. Sekarang perahunya ditumpangin, ya sudahlah. Setelah itu disuruh memasukkan jala dan dia menangkap sangat banyak, sangat overwhelming juga tuh. Hari yang tadinya sangat buruk, nggak dapat apa-apa, sekarang mendapat sangat banyak sampai perahu hampir tenggelam, sudah. Sangat overwhelming. Tetapi sudah, yang paling overwhelming di hadapan Petrus adalah siapa? Yesus. Dia bisa melihat, sudah, di dalam figur ini nggak mungkin sembarangan manusia. Nggak mungkin manusia sembarangan. Pasti ada kehadiran Tuhan di dalam dirinya dia, saudara. Dan begitu, saudara, manusia yang dicerlikkan oleh Roh Kudus berhadapan ya, encounter dengan pribadi yang betul-betul disertai oleh Tuhan. Salah satu hal yang paling mencolok itu hadir di dalam dirinya Petrus, saudara. Apa, saudara? Bukan bahwa ternyata dia adalah nelayan yang kurang capable, bekerja semalam-malaman nggak bisa. Yang paling mencolok muncul di hadapan manusia ketika berhadapan dengan Allah. Maka yang paling kelihatan adalah kami adalah orang berdosa. Saya orang berdosa dan saya cannot stand. Saya nggak bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan yang besar ini. Maka Tuhan, kiranya engkau menyingkir, sudah. Dan sekarang sudah di dalam momen itulah Tuhan Yesus memanggil Petrus. Jangan takut. Memang Yesus itu powerful. Memang ada kehadiran Allah yang penuh, dia dikandung dari Roh Kudus, saudara. Memang ada kehadiran Allah penuh di dalam dirinya dia, saudara. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Memang sudah kehadiran Allah penuh di dalam dirinya dia. Tetapi power yang besar itu bukanlah power untuk datang menghancurkan, mematikan. Bukan. Sekarang dia mendatangi Petrus dan mengatakan, jangan takut. Kamu akan menjadi penjala manusia. Di sini waktunya Tuhan Yesus memanggil para murid. Nah, kita melihat, sudah, sejak bagian yang paling awal tadi, sudah, kelihatannya. Tadi saya pakai kata kelihatannya. Seolah-olah sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanggil para murid. Dan memang tepat. Apa alasannya? Bukan karena
Popularitasnya Yesus sudah terlalu luas, maka sekarang pekerjaan perlu untuk didelegasikan. Yesus kalau tidak mau mendelegasikan semua pekerjaannya dia bisa kerjakan semuanya sendirian. Wong dia itu Allah kok sudah ya, Allah yang menjadi manusia. Maka dia itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu sudah. Dia tidak butuh untuk mendelegasikan semua pekerjaannya. Dia bukan Musa bagaimanapun juga sudah. Musa memang butuh sudah untuk mendelegasikan. Yesus enggak sudah. Jadi kalau kita melihat ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanggil para murid untuk mengikuti dia, untuk mempercayakan pelayanan kepada para murid untuk menjadi para penjala manusia. Kapan waktu yang tepat? Sekarang. Kenapa? Bukan karena popularitasnya Yesus mulai bertambah, cabang mulai bertambah, maka mulai butuh wakil-wakil gembala. Bukan. Tetapi karena apa? Karena ada kesadaran akan diri Tuhan dan kesadaran akan dosa. Itu yang penting, saudara. Sangat penting bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Bukan sekedar menyadari bahwa, wah iya, pekerjaan begitu banyak dan sekarang butuh banyak pekerja, maka saya mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Itu penting juga, itu baik juga, saudara. Tetapi saudara, penting adalah sekarang saya bisa menyerahkan diri saya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan membukakan kesadaran bahwa saya adalah orang yang tidak layak, saya adalah orang berdosa. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus memanggil Petrus, engkau akan menjadi penjala manusia, saudara. Dan selanjutnya, saudara, power yang besar itu akan dinyatakan. Dia akan menjadi penjala manusia, saudara. Penjala manusia, untuk manusia dijala, untuk dibawa kepada Tuhan, dibawa kepada Yesus yang adalah Kristus dan Juru Selamat. Tetapi saudara, Juru Selamat macam apa, saudara, yang ada di dalam dirinya Yesus Kristus ini, saudara? Maka dalam episode selanjutnya kita mendapati ada peristiwa Yesus dengan orang kusta. Orang kusta itu adalah orang seperti apa, saudara? Penyakit kusta pada waktu itu, saudara, adalah satu buah penyakit yang sifatnya itu misterius, sangat menular. Mereka juga tidak tahu ini asalnya dari mana, cara penyembuhannya bagaimana. Jadi ini adalah penyakit yang misterius, sehingga seringkali dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan ketidaktahiran, saudara. Dan itu sangat menular, seperti halnya dosa, sangat infeksius dan sangat gampang untuk menular, saudara. Maka saudara, pada waktu itu ya, baik melalui pendekatan rohani maupun pendekatan sosial maupun pendekatan politis, saudara, orang-orang kusta itu diperlakukan dengan sangat keras, saudara. Yaitu mereka harus menyingkirkan diri mereka. Mereka harus diisolasi di dalam satu daerah tertentu, saudara. Dan ketika saudara ada orang yang mendekati, saudara, secara mungkin tidak sengaja atau mungkin sedikit ceroboh, saudara, mulai mendekati mereka ini, orang-orang ini harus cepat-cepat berteriak-teriak, saudara. Mereka harus cepat-cepat berteriak, kusta, kusta, najis, 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 tidak tahir, supaya orang yang datang itu yang mendekat ke area sana, mereka takut, saudara, kepada orang kusta ini, sehingga orang-orang lari, saudara. Jadi kita mendapati ya, orang kusta adalah orang-orang yang akan mengalami pengucilan dari masyarakat, dari pendekatan agamanya seperti itu, pendekatan sosialnya seperti itu, pendekatan politisnya seperti itu, saudara. Nah, kita tidak mendapatkan data yang terlalu jelas ya. Kalau mereka akhirnya masuk ke kota, kalau mereka itu akhirnya tidak mengikuti hukum pengucilan itu akan diperlakukan seperti apa, kita memang tidak mendapatkan data yang terlalu banyak, saudara. Tetapi yang kita tahu adalah itu yang terjadi dalam hidupnya mereka, saudara. Dan ketika ada Yesus di sana, saudara, orang ini alih-alih dia berteriak najis, najis atau kusta, kusta, orang ini justru lari dan mendekat kepada Yesus Kristus, saudara. Loh, orang ini dia melanggar hukum, saudara. Melanggar hukum agama, melanggar hukum sosial, melanggar hukum politis juga itu. Kenapa kok orang ini berani melanggar hukum dan mendekati Yesus Kristus, saudara? Tidakkah Yesus akan bisa mendakwa dia dengan cara seperti itu, saudara? Atau Yesus kalau dekati apa yang gak kabur, saudara? Orang ini, saudara, tampaknya itu tahu, saudara, reputasinya Yesus ya sudah mendahuluinya. Yaitu apa? Bahwa Yesus bukan dia yang akan menjauhi orang berdosa. Dia bukan dia yang akan mengusir-usir orang, saudara. Seperti halnya ketika Petrus itu berhadapan dengan Yesus. Dia menyadari saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang somehow kusta. Harusnya dikucilkan dari hadapan Allah. Maka dengan kesadaran ya Simon ini ya berteriak, najis, najis. Menyingkirlah, jauhlah daripadaku. Begitu kan, saudara ya? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Saya tidak menyingkir. Saya juga tidak suruh kamu menyingkir. Saya mendekat dan saya akan ubahkan kehidupanmu. Saya akan pakai kamu untuk menjadi penjala manusia. Dan hal itu sekarang dinyatakan, saudara, di dalam dirinya orang kusta ini, saudara. Orang kusta ini sadar Yesus adalah manusia yang seperti apa. Maka dia mendekat kepada Yesus, saudara. Apakah dia nggak sadar dia kusta? Ya sadar. Orang kusta ya sadar kalau dia kusta, saudara. Tapi saudara, dia tahu bahwa di dalam dirinya Yesus itu ada penerimaan. Saudara, beda ya. Orang yang tidak sadar akan ketidaklayakan itu nggak sama dengan orang yang sadar sekali akan penerimaan Tuhan. Itu nggak sama, saudara. Ada orang yang nggak tahu diri, itu ada. Udah berdosa, bersalah tapi nggak pernah berasa bersalah, saudara. Berhutang budi kepada orang lain, saudara. Tapi seperti kayak ya nggak ada perasa terima kasihnya, nggak ada apa. Itu namanya orang yang tidak tahu diri, saudara. Tapi di sisi sebaliknya, saudara, ada juga orang yang sadar, saudara. Dia sadar kalau dia itu berhutang budi banyak. Dia sadar saya sudah bersalah kepada kamu banyak sekali. Tapi dia juga tahu, dia juga sadar bahwa orang ini pemaaf, orang ini pengampun, orang ini mau untuk saya mendekat, saudara.
Khususnya kalau Anda itu punya anak-anak, saudara. Anak-anak itu seringkali ya, kalau mereka bersalah, ya mereka tahu kalau mereka bersalah. Kalau mereka jelek, ya mereka tahu kalau mereka itu jelek. Tetapi mereka tahu kalau mereka itu datang kepada orang tuanya, ya mereka tetap akan diterima anyway. Saya ingat, saudara, suatu kali anak saya itu pernah muntah. Dia lagi sakit, entah sakitnya apa, saudara. Saya lupa ya, dia muntah, saudara. Lalu setelah dia muntah, saudara, bajunya kotor semua, saudara. Dalam keadaan baju yang sangat kotor-kotor itu, dia kelihatannya mulai jijik dengan badannya sendiri. Karena bajunya kotor semua karena muntahan. Dia jijik dengan badannya sendiri, bingung-bingung. Dia lari ke hadapan saya. Dia lari kepada saya. Dalam keadaan yang kotor itu, dia lari kepada saya. Dia tahu pasti dia kotor, dia tahu, dia sendiri jijik dengan badannya dia. Tapi dia tahu kalau dia lari kepada saya nggak mungkin, oh, jangan, mandi dulu, nggak mungkin. Ketika dia lari kepada saya pasti akan peluk dia. Dia tahu itu dengan pasti dan betul. Ya betul, dia lari kepada saya, ya saya peluk. Saya gendong, saya buka bajunya, saya bersihkan dia, gantikan, kasih minyak, setelah itu digantikan baju. Dia tahu itu akan terjadi, sudah. Bukan nggak tahu diri kotor, sudah. Orang kusta ini, sudah, tahu dia kusta, tahu, tapi dia tahu siapa Yesus yang dihadapi, sudah. Maka dia datang dan berkata, kalau engkau mau. Dia tidak meragukan kemampuan Yesus. Kalau engkau mau, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku mau. Dan dia bukan sekedar, aku mau, sembuhlah engkau, tahirlah engkau. Di dalam bagian ini dicatat dengan jelas, sudah. Yesus menjamah orang itu, sudah. Buat apa harus dijamah? Yesus berkuasa kok. Cukup dengan ngomong. Menjamah itu menyulitkan dia, sudah. Dia jadi secara ritual jadi unclean nantinya, begitu kan ya, ketika harus menjamah kepada Yesus. Tapi Yesus menjamah dia. Cuman Yesus tidak menjadi unclean, Yesus tidak menjadi najis karena dia menjamah, tapi justru kesucian Yesus yang mengalahkan kenajisannya. Maka orang itu disembuhkan dan kita mendapati ya, Yesus tidak sedang melanggar Taurat, sudah. Bahkan Yesus mengatakan bahwa lakukanlah apa yang disuruhkan di dalam hukum Musa. Kamu cepat-cepat pergi kepada imam dan nyatakan dirimu kepada imam. Nanti harus diperiksa sama imam, sudah. Karena sekali lagi, sudah, kusta itu bukan sekedar penyakit medis, penyakit yang pada waktu itu dianggap najis secara agama. Maka kamu mesti pergi kepada imam, lalu kamu harus mempersembahkan persembahan juga yang berkaitan dengan pentahiranmu, berkaitan seturut dengan hukum Musa. Yesus tidak sedang bertentang-tentangan dengan hukum Musa, sudah. Ketika dia menyentuh orang kusta itu, sudah, orang kusta itu menjadi tahir, bukan Yesus yang menjadi najis, sudah. Maka dia pun pergi, sudah, dan Tuhan Yesus memperingatkan, jangan beritakan itu ya, supaya apa? Supaya tidak ada berita tentang Yesus yang sekedar adalah healer. Tuhan Yesus tidak mau menjadi sangat populer, tetapi popularitasnya keliru, sudah, yaitu dia sekedar penyembuh, sudah. Tetapi bagaimanapun juga orang kusta itu sekarang sembuh, maka popularitasnya Yesus makin lama makin bertambah lagi. Dan kali ini, sudah, kita mendapati Yesus kembali, dia menyingkir ke desert place. Dia pergi ke tempat sunyi, sudah. Coba kita ya, lihat ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus kembali mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Nah, kali ini, sudah, kita mendapati Yesus setelah dia itu melakukan pelayanan besar. Dia memanggil para murid, dia itu pelayanannya makin lama makin banyak, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa, sudah. Ini satu hal ya, saya percaya ini adalah satu buah prinsip pelayanan yang sangat penting, sudah. Kita itu banyak kali mendengarkan nasihat-nasihat atau mendengarkan khotbah-khotbah yang juga benar, yaitu ini. Kita harus bertobat dari dosa menuju kepada kehidupan yang baik. Kita harus bertobat kalau kita tadinya itu malas untuk menjadi orang yang lebih rajin pelayanan. Kita harus bertobat dari orang yang tadinya jahat menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu puji Tuhan, sudah. Itu adalah satu buah nasihat-nasihat yang benar, sudah. Namun kita lupa, sudah. Kita perlu untuk juga sering bergerak ya dari pelayanan yang baik. Dari kehidupan yang sudah baik, dari pelayanan yang sudah baik, untuk kita menempel kepada Tuhan sang sumber kebaikan itu sendiri, yaitu kepada doa. Jadi, sudah, bagi Anda yang tidak suka pelayanan, Anda perlu bertobat. Jadilah orang yang mau pelayanan. Dan bagi Anda yang suka pelayanan, Anda juga harus bertobat. Untuk apa, sudah? Bukan bertobat supaya jadi enggak pelayanan, tapi bertobat untuk menjadi orang yang suka berdoa, sudah. Kita pelayanan, melakukan pekerjaan yang baik, dan dipercayakan oleh Tuhan pekerjaan Tuhan yang lebih besar, itu puji Tuhan. Itu adalah satu buah pelayanan yang sangat baik, sudah. Namun pelayanan-pelayanan yang makin lama makin besar, pelayanan makin lama makin baik itu tidak boleh kita stop sampai di sana. Kita tetap mesti menempel, progres, sudah. Progres dari pelayanan yang baik itu apa? Bukan sekedar pelayanan yang lebih baik. Progres dari pelayanan yang baik adalah kita menempel kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan segala pelayanan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menaikkan dua buah pokok doa, sudah. Pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, yaitu kesadaran akan kuasa Yesus Kristus, yaitu kuasa yang membebaskan manusia dari dosa. Petrus itu memiliki kesadaran bahwa figur ini adalah figur yang besar, bukan sekedar bisa memberikan keuntungan bagi saya, tapi figur ini figur besar, dan saya orang berdosa ternyata bisa ditransformasi untuk menjadi
penjala-penjala manusia. Maka kita pertama-tama berdoa meminta kesadaran dari Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu begitu besar, yaitu Dia berkuasa untuk membebaskan kita dari dosa dan memakai kita untuk menjadi alatnya Dia. Yang kedua, saudara, mari kita bersama-sama berdoa meminta kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kebergantungan dan ketekunan untuk berdoa di dalam seluruh pelayanan-pelayanan dan seluruh kehidupan kita. Mungkin kita sudah memiliki kehidupan yang baik, mungkin kita sudah memiliki pelayanan yang baik. Nah, kita minta kiranya Tuhan menambahkan kepada kita untuk kita semakin bisa bergantung kepada Tuhan melalui doa. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat saja, itu pun juga tidak penuh sudah, yaitu dari pasal 5 ayat yang ke-10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Oke, rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.